Salam kenal dari kami, berita selanjutnya tentang kisah Novita Luciana, putuskan menjadi mualaf di ceramah Ustadz Zakir Naik. Seperti apakah kisah menarik ini? Kunjungan Dr. Zakir Naik di Indonesia tengah ramai diperbincangkan. Pasalnya, di tengah ceramahnya, banyak masyarakat non-muslim yang akhirnya memahami betapa indahnya Islam dan memutuskan untuk menjadi mualaf. Tak terkecuali sosok Novita Luciana yang kini menjadi sorotan publik. Novita adalah satu dari sekian orang yang menghadiri ceramah Dr. Zakir Naik di Indonesia, tepatnya di Universitas Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, pada hari Minggu, tanggal 2 April tahun 2017 lalu. Dikutip dari hoases.id, Novi atau yang bernama lengkap Novita Luciana Wulandari ini lahir pada tanggal 9 Maret tahun 1992, dan kini tinggal di Cimahi. Sebelum memeluk Islam, Novi adalah wanita beragama Katolik. Menurut keterangan Arini Rienzani, kakak sepupu Novita, wanita berusia 25 tahun tersebut telah belajar Islam dari 2 tahun lalu. Nama Novi kini tengah menjadi viral dikarenakan banyak pihak yang menyangka bahwa Novi adalah penonton bayaran di ceramah Dr. Zakir Naik. Tak sedikit netizen yang mencemooh Novi dan menduga Novi memang beragama Islam karena ia begitu lancar mengucap syahadat di depan Zakir Naik. Saya di sini selaku sepupunya, hanya ingin membantu meluruskan berita yang beredar itu sama sekali tidak benar. Yang benar ianya benar-benar menjadi mualaf pada ceramah itu. Nama lengkapnya Novita Luciana Wulandari. Tanggal 9 Maret tahun 1992, usia 25 tahun, tinggal di daerah Cimahi. Dia sudah belajar tentang Islam dari 2 tahun lalu. Mulai belajar menghafal surat pendek, bacaan salat dan sharing, ucap Arini. Arini menuturkan, Novi sengaja mencari tiket acara Dr. Zakir Naik bertujuan untuk mendalami lagi, dan ingin menanyakan hal yang dia ingin ketahui. Dengan ridha Allah, Novi diberikan panggilan hati dan langsung memeluk Islam saat itu juga. Saya tanya bagaimana perasaannya, dia menjawab, Alhamdulillah lega, damai dan bahagia akhirnya bisa memeluk Islam. Mohon bantu doanya saja, agar Novi menjadi wanita yang solehah, istiqomah, amin, lanjut Arini. Usai bersyahadat di acara Dr. Zakir Naik, Novi mengaku rasa penasaran terhadap Islam timbul dari dirinya sendiri. Ia pun melihat video Dr. Zakir Naik di YouTube yang membandingkan tentang Bible dan Al-Quran. Saya semakin yakin untuk memeluk Islam. Setelah melihat video Dr. Zakir Naik, sudah 2 tahun, saya nggak ke gereja, ungkap Novi. Alhamdulillah, saya bisa bertanya langsung ke Dr. Zakir Naik dan dibimbing bersyahadat langsung oleh beliau, lanjutnya. Yang kedua ini, juga terdapat seorang gadis dan berawal mula Saidah memeluk Islam. Suasana yang begitu indah, sejuk dan jauh dari keramaian kota, aku menulis sebuah cerita yang mungkin dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca dan pendengar, atau mungkin hanya sekedar untuk berbagi pengalaman melalui curhatan hati yang aku lakukan ini. Sebelum aku menceritakan mengenai kisah perjalananku dalam menemukan Islam, perkenankanlah aku memperkenalkan diri kepada pembaca dan pendengar. Namaku adalah Saidah Rauli Boru Parapat. Mendengar namanya saja mungkin pembaca sudah dapat mengetahui dari mana aku berasal. Aku berasal dari tanah Batak yang terletak di wilayah barat Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara. Boru Parapat artinya adalah marga Parapat, marga yang harus aku sandang sama seperti yang lainnya yang harus menyandang marga bagi setiap orang yang mengaku berdarah Batak. Aku, anak kelima dari 8 bersaudara. Berasal dari keluarga yang sangat sederhana dan tidak memiliki keyakinan yang terlalu kuat dalam beragama. Ibu hanya seorang ibu rumah tangga yang setiap hari mengurusi rumah, sedangkan ayah seorang yang kesehariannya mengurusi kebun kami yang tidak terlalu luas. Keluarga kami memang bukanlah dari keluarga yang taat, tapi tentunya aku berpindah agama bukan tanpa analisis dan mempelajari lebih dalam tentang Islam, serta membandingkannya dengan Kristen, melainkan justru aku mempelajari dan membandingkannya. Mengenai hal ini akan aku ceritakan lebih lanjut pada bab selanjutnya. Sekarang aku akan lebih dahulu menceritakan bagaimana ketidaktaatan beragama bisa terjadi pada keluargaku, khususnya kedua orang tuaku. Ketidaktaatan keluarga kami dalam beragama bukan semata-mata karena faktor ekonomi, melainkan faktor sosial, tepatnya dengan pihak gereja. Dari situ perjalanan aku bermula. Setelah mempelajari dan menganalisa semuanya, maka Islam merupakan langkah terbaik untuk kebahagiaan dunia dan juga di akhirat nantinya. Islam adalah santun dan penyayang, dan sangat mempedulikan masalah sosial, yang paling idealnya adalah penuh tata krama dalam berbahasa. Aku masuk Islam atas kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
Yang ketiga yaitu seorang gadis cantik asal Saribu Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Gadis ini bernama Frima Zepanya Saragih, yang telah resmi memeluk agama Islam, setelah mengucap kalimat syahadat di Masjid Haji Keciklemik, Gampong Lam Supeng, Kecamatan Lungbata, Banda Aceh, Rabu, tanggal 19 Februari tahun 2020. Pengsyahadatan Frima Zepanya Saragih dipandu oleh Ketua MPU Kota Banda Aceh, Tengku Damanhuri Bashir, dan disaksikan oleh pengurus masjid, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. Usai resmi memeluk agama Islam, Frima yang sebelumnya beragama Kristen mengaku ia berpindah keyakinan atas keinginannya sendiri. Bahkan keinginannya itu telah timbul sejak dia masih duduk di bangku sekolah beberapa tahun lalu. Saya memeluk Islam karena Islam itu tentram, kata Frima. Ia mengaku sengaja memilih Aceh sebagai tempat pijakan awal masuk Islam. Ia berharap agar bisa mendapat lebih banyak ilmu agama. Di Aceh lebih banyak orang Islam, ujar Frima. Kini setelah menjadi Muslim ia hanya ingin dipanggil Frima Zepanya. Salinan ini telah tayang di https://anteroaceh.com. Yang keempat, kisah seorang mualaf bernama Lulu Tobing. Mantap memeluk Islam saat dinikahi cucu mantan presiden. Kisah mualaf Lulu Tobing patut diketahui setiap orang karena bisa menginspirasi dan banyak pelajaran di baliknya. Artis cantik ini mulanya menganut agama Kristen. Ia memutuskan menjadi mualaf ketika menikah dengan suami pertamanya Denny Bimo Hendro Utomo Rukmana pada tahun 2006. Tetapi setelah 10 tahun berumah tangga, Lulu Tobing memutuskan bercerai dengan cucu mantan Presiden Soeharto itu. Lulu Tobing ini kelahirannya di Cilacap, tanggal 21 November tahun 1977. Setelah dirinya bercerai dengan cucu mantan Presiden Soeharto, ia kemudian menikah dengan Bani Maulana Mulia pada 2019. Momen harunya setelah menikah dengan suaminya yang kedua ini, diketahui dari unggahan Bani di Instagram pada Maret tahun 2020. Dalam foto yang dibagikan, terlihat sang istri tengah mengenakan mukena sambil membaca beberapa lembar kertas berwarna di atas sajadah. Setelah diselidiki lebih jauh, kertas itu berisi gambar gerakan dan bacaan sholat. Upaya Lulu Tobing memperdalam agama Islam ini membuat Bani bahagia dan mengungkapkannya lewat keterangan fotonya. The best gift I've ever had. Hadiah terbaik yang pernah aku miliki, ungkap Bani dalam unggahannya tersebut. Momen haru dan bahagia, saat melakukan ibadah umrah di Tanah Suci Mekah, Lulu Tobing tampil dalam balutan busana syari serba putih. Dia juga mengenakan hijab yang menjuntai ke depan dada, sementara sisi satunya disibak ke belakang. Tidak lupa, Lulu juga memakai masker. Penampilan berbalut gamis dan hijab warna putih ini membuat pesonanya makin berseri. Selain tampil serba putih, Lulu Tobing juga tampil elegan dalam balutan busana serba hitam. Masih dengan model hijab yang sama, ia membiarkan satu sisi hijabnya menjuntai ke depan dada dan disibak ke belakang agar lebih rapi. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.